Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Itu kajian tekanan sebagaimana biasanya. Dan pada kesempatan ini itu kita pada waktu ini yaitu kita membahas kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berkumpul untuk bermajlis ilmu. Nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Nikmat yang besar. Apalagi sekarang kita masih berada di waktu hari raya. Masih apa? Suasana hari raya kita, itu Idul Adha. Dan kita melanjutkan seperti ini, melanjutkan kajian-kajian kita, itu merupakan apa? Keutamaan yang besar. Keutamaan apa? Yang besar. Yang mana kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari agamanya. Dan cara apa? Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kita mengingat Allah itu dengan cara apa? Mempelajari agamanya. Mempelajari agamanya. Apalagi di hari-hari seperti ini. Jadi kita harus syukuri waktu kita bisa lanjutkan kajian kita dalam keadaan kita berhari raya. Kita telah mengumpulkan berbagai macam keutamaan. Keutamaan berhari raya, makan bersama, ya. Keutamaan bermajlis ilmu. Untuk kita apa? Kita kumpulkan berbagai macam keutamaan, tidak sia-sia. Karena kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau apa? Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, dalam sebagian riwayat wa dzikrin lillah. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Dan apa? Dalam sebagian riwayat dan zikir kepada Allah. Jadi bukan sekedar makan dan minum, tapi ada zikir kepada Allah. Sebagian orang yang diingat hanya makan dan minumnya saja. Dia lupa bahwasanya hari-hari tasyrik itu juga merupakan hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mempelajari ilmu agama termasuk apa? Di antara bentuk zikir kepada Allah. Termasuk di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita semangat, harus semangat mempelajari ilmu agama. Harus semangat dalam memahami agama yang mulia ini. Tidak ada ruginya ketika kita belajar ilmu agama. Apalagi di waktu seperti ini, hujan-hujan, kita mampu melangkahkan kaki kita. Betapa banyak orang yang berat. Apalagi waktu-waktu seperti ini, yang bagusnya tidur, bagusnya dalam selimut. Jadi ketika kita mampu melangkahkan kaki kita untuk mempelajari ilmu agama, maka apa? Ini keutamaan yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Tidak bisa
ganti dengan harta yang banyak. Tidak bisa. Ya. Akh Utsman tidak bisa diganti. Kalau ada orang kaya, dia memberikan Akh Utsman berbagai macam harta, diganti dengan hadir kajian, tidak bisa menyamainya. Tidak bisa. Tidak bisa apa? Menyamainya. Karena satu ilmu yang kita pelajari itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Satu ilmu saja, satu ilmu agama. Bagaimana kalau banyak? Bagaimana apa? Kalau banyak. Kenapa? Karena pahala akhirat itu tidak ada bandingannya dengan dunia. Tidak ada bandingannya. Maka ketika seorang dia mengilmui satu masalah saja, itu dunia ini tidak teranggap. Tidak teranggap. Tidak apa? Teranggap. Karena pahala akhirat itu sangat banyak dan tidak bisa terhitung. Tidak bisa terhitung. Maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nikmat ini selalu dan senantiasa ada pada diri kita dan kita istiqomah. Kita istiqomah untuk selalu menuntut ilmu agama. Jangan pernah seorang itu bosan. Kalau sudah datang rasa bosan menuntut ilmu, harus dia langsung segera berusaha untuk meninggalkan rasa bosan tersebut. Jangan dia ikut. Jangan dia ikuti rasa bosan tersebut. Itu gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Apalagi sebagian orang kalau dia sudah punya ilmu sedikit, apalagi kalau dia sering dengar kajian-kajian di YouTube atau semisalnya, baca internet, Google, dia merasa dia sudah memiliki ilmu, dia sudah malas kajian. Padahal ikut kajian seperti ini, selain ilmu yang kita dapat keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan pelajari ilmu agama yang tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain. Karena bermajlis begini, seperti ini, itu ada keutamaan tersendiri yang sangat banyak. Keutamaan bermajlis ilmu. Bahkan dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, bahwasanya halaqah ilmu seperti ini itu dinamakan sebagai Riyadh al-Jannah. Taman-taman surga. Taman-taman surga. Kenapa? Karena para malaikat itu mereka meliputi orang-orang yang menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Jadi hendaklah kita bersemangat dan jangan kita kendor. Jangan kita kendor dalam mempelajari ilmu agama. Jangan. Kapan ada rasa kendor, bosan, harus dihilangkan. Jangan seorang itu dia lemahkan dirinya dalam mempelajari ilmu agama. Dalam mempelajari ilmu agama tidak ada batas waktunya. Kapanpun kita harus belajar. Jangan seorang itu dia disibukkan. Kalau dengan dunia dia mampu melakukan apa saja. Tapi untuk agama dia lemah. Ini kerugian bagi seseorang ketika dalam masalah dunia dia begitu bersemangat, namun dalam masalah agama dia lemah. Dia lemah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Jadi harus senantiasa kita semangat dan istiqamah di dalam mempelajari ilmu agama. Dan kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat hasilnya. Hasil dari mempelajari agama. Kita akan lihat dengan sendirinya. Berbeda ketika kita paham agama dan tidak paham agama. Berbeda, sangat-sangat berbeda. Keadaan orang yang paham ilmu agama dengan orang yang tidak paham ilmu agama. Karena kita sendiri sudah merasakannya, kita semua sudah merasakannya bagaimana kita dulu, keadaan kita dulu dan keadaan kita sekarang. Kita bisa bedakan. Maka dijaga keadaan ini. Dijaga. Jangan sampai Jangan sampai lepas. Dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan cara selalu mempelajari agama dan mengamalkannya. Mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Dan ini jalannya para sahabat dahulu.
mereka mempelajari agama dari Rasulullah SAW dan mereka bersegera untuk mengamalkannya. Bersegera untuk mengamalkannya sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dengan ilmu. Mereka mulia dengan ilmu, bukan dengan sekedar kebodohan. Bukan, tapi dengan apa? Mulia dengan ilmu. Jadi barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah apa? Dia mempelajari ilmu agama. Dia paham agama dengan benar. Agama di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak memiliki dasar. Ajaran-ajaran yang tidak memiliki apa? Memiliki dasar. Jadi seorang itu harus apa? Harus dia benar-benar semangat, benar-benar kuatkan dirinya dalam istiqomah di atas mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Apa yang kita lakukan sekarang itu belum ada bandingannya dengan apa yang dilakukan para salafus saleh dahulu. Mereka semangatnya itu tidak diragukan lagi. Semangatnya tidak diragukan lagi. Ada yang hanya mencari satu hadis dari Madinah ke Syam, memakan waktu berapa? 1 bulan perjalanan hanya untuk mencari satu hadis, sebagaimana dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Ada yang sampai ke Mesir untuk mencari apa? Satu hadis saja. Mengadakan perjalanan 1 bulan, mengambil ilmu. Mengambil apa? Ilmu. Kita di sini tidak mengadakan perjalanan sampai 1 bulan, berhari-hari tidak. Hanya berapa menit dari rumah. Ada yang mungkin 1 menit, ya, dari rumah tidak sampai di depan situ. Setengah menit saja, ya. Jadi makanya Utsman dia semangat sekali karena dekat, tidak boleh ditinggalkan, ya. Utsman tidak boleh ditinggalkan ini. Majelis ilmu seperti ini tidak boleh ditinggalkan, apalagi dekat rumah. Kalau yang jauh saja bisa datang dari Bone Balantak, jauh datang sini. Semangat mempelajari ilmu agama. Ada yang 15 menit dari sini, ada yang setengah jam mungkin. Tapi semangat. Jadi belum apa-apanya, belum ada apa-apanya kita dengan para salaf dahulu yang berhari-hari sampai berbulan-bulan mencari satu hadis. Kita di sini hanya berapa menit saja. Belum ada apa-apanya. Makanya harus kita lebih semangat, pacu semangat kita dalam mempelajari ilmu agama. Ya, karena tidak ada ruginya. Dan tidak akan membuat kita rugi dunia kita. Kalau orang yang tidak mempelajari ilmu agama, sudah tentu dia rugi akhirat. Sudah tentu apa? Dia rugi akhirat. Tapi kalau orang yang dia mempelajari ilmu agama, dia dengan izin Allah dia menjadi orang yang apa? Beruntung di akhirat dan dunianya dia tidak ragu dengan dunia. Kenapa? Karena bagaimanapun keadaannya, ketika seorang dia paham agama, itu dia tidak apa? Dia tidak ragu dengan dunianya. Sekalipun dia kaya, dia miskin, sama saja keadaannya. Karena ukuran kebahagiaan menurutnya bukan apa? Bukan dunia, standarnya bukan dunia. Tapi apa? Pemahaman terhadap agamanya. Itu standar kebahagiaan bagi orang yang benar-benar paham apa? Paham ilmu agama. Jadi jangan samakan diri kita dengan orang-orang yang bergelimang dengan harta, yang tertipu dengan harta. Jangan kita samakan diri kita dengan mereka. Kita harus menjadi orang yang mulia. Jadi orang yang mulia. Oleh karena itu telah masyhur dari salah seorang tabi'in yang mulia, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau, jika engkau melihat orang itu berlomba-lomba dengan dunia, maka apa kata beliau? Itu kejar mereka dengan apa? Berlomba-lomba dengan akhirat. Jangan kita tertipu. Kalau kita melihat orang-orang dia berlomba-lomba dengan dunia, biarkan saja. Karena apa? Dunia itu tidak lari. Dunia di tempatnya. Jadi kalau mereka berlomba-lomba, mereka capek sendiri. Tapi apa? Kita lawan mereka dengan cara apa? Berlomba-lomba dengan akhirat. Akhirat kalau tidak dicari,
kita apa? Dia akan menjauh dari kita. Dia akan menjauh dari kita. Pahala-pahala yang banyak akan menjauh dari kita kalau kita tidak cari. Tapi kalau dunia di tempatnya, dunia itu di tempatnya, tidak berubah-ubah. Kapan kita cari, dengan izin Allah kita dapat sesuai dengan apa Allah SWT sudah tetapkan bagi kita. Bagi apa? Kita. Makanya seorang itu harus apa? Dia semangat. Jadi ini kalimat pembuka agar supaya kita kembali bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Kita lanjutkan baca lanjutan hadisnya. Hadis yang berikutnya, berkata penulis rahimahullah taala, hadis yang ke-26 dalam kitab ini. Beliau berkata, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahu an-nabi alaihi salatu wassalam falamma qada bawlah amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidhanubin min ma' fa uhriqa alaihi. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang A'rabi itu maksudnya seorang Arab kampung, Arab pedalaman. Ya, Arab apa? Kampung, Arab pedalaman. Yang mana mereka ini bukan orang-orang kota, orang-orang desa, cuma desanya lebih pedalaman lagi. Mereka jauh dari yang namanya pengaruh kota, itu yang dinamakan A'rabi. Jadi A'rabi itu orang-orang yang mereka itu jauh dari namanya pengaruh kota. Pengaruh apa? Kota. Jadi orang ini datang di Madinah. Dari kampungnya, dari pelosok datang ke Madinah. Masuk ke masjid. Ternyata apa yang dia lakukan di masjid? Kata Anas, fabala fi ta'ifatil masjid. Sang A'rabi ini itu apa? Kencing di salah satu sudut masjid. Kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarahu an-nas. Maka para sahabat yang ketika itu hadir itu menegurnya dan melarangnya. Maksudnya mereka sudah bersikap keras, mau mungkin memberikan pelajaran. Mau memberikan apa? Pelajaran. Namun perhatikan di sini apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau melihat sikap para sahabat yang sudah mulai mungkin akan memberikan pelajaran kepada A'rabi tersebut. Beliau melarang mereka. Beliau melarang para sahabatnya. Dalam sebagian riwayat di sini tidak disebutkan. Apa kata beliau? Da'uh, biarkan dia. Jadi ketika para sahabat mau melarang, apa kata Nabi? Da'uh, biarkan saja. Nah, dibiarkan dia kencing saja di masjid. Dia biarkan apa? Dia kencing di masjid sang A'rabi tadi. Maka ketika sang A'rabi tadi itu selesaikan hajatnya, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengambilkan air. Mengambilkan apa? Mengambilkan air, seember air, kemudian untuk dituangkan di tempat yang kena air kencing tadi. Air kencing tadi. Di sini perhatikan hadis yang mulia ini. Ini hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat penting untuk kita memahami dengan baik, mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Mengambil apa? Pelajaran-pelajaran darinya. Dalam masalah tahara, kaitannya dengan masalah tahara dari hadis yang mulia ini, itu tentang masalah air kencing. Air kencing itu apa hukumnya? Di air kencing itu hukumnya jelas. Hukumnya apa? Jelas, yaitu najis. Itu apa? Najis. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di para ulama semua sepakat kalau air kencing itu apa? Najis.
air kencing itu najis. Ya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwasanya air kencing itu najis. Jadi banyak para ulama yang menukil kesepakatan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Imam An-Nawawi dan selainnya dari para ulama, mereka menukil kesepakatan bahwasanya air kencing adalah apa? Termasuk di antara perkara yang najis. Perkara yang najis. Kemudian hadis yang mulia ini itu menunjukkan di antara fikih pemahaman dari yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini bahwasanya air kencing atau yang semisalnya dari najis yang mengenai tanah itu cara mensucikannya dengan cara apa? Disiramkan air. Itu cara yang pertama. Dan cara disiramkan air. Kecuali kalau misalnya panas matahari, kemudian panas tersebut menghilangkan najisnya, baunya dan semisalnya, maka dia sudah teranggap suci. Tanah tersebut sudah teranggap kembali menjadi suci. Tapi kalau tidak, maka cukup disiram. Cukup disiram tempat atau tanah tadi yang terkena apa? Terkena najis. Jadi kalau ada tanah yang terkena najis, sedangkan kita mau gunakan di situ, duduk-duduk misalnya atau mungkin sholat di situ, maka tinggal ditumpahkan air. Tumpahkan air di situ. Cabang masalah dalam masalah ini itu disebutkan oleh para ulama ketika misalnya seperti kasur. Ya, kasur zaman sekarang, misalnya bayi, anak-anak kita masih suka kencing misalnya, kemudian tembus di kasurnya. Bagaimana cara membersihkan najisnya? Yaitu dengan cara apa? Disiramkan air juga. Disiramkan air di tempat yang terkena najis tadi. Disiramkan air di tempat yang terkena najis. Itu cara mensucikan najis air kencing yang mengenai tanah, begitu juga yang mengenai semisalnya, kasur atau yang semisalnya. Kemudian hadis yang mulia ini, perhatikan, kita mengambil faedah-faedah lainnya selain dalam masalah fikih. Di sini kita melihat bagaimana akhlak Nabi alaihissalatu wassalam, yang mana beliau itu berlemah lembut kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum tahu hukum. Sang Arabi ini itu orang yang jauh dari kota Madinah, belum tahu hukum, tidak tahu hukum apa hukumnya buang air kencing di masjid, dia tidak tahu. Yang penting dia sudah rasa mau buang air kencing, dia buang saja di situ. Namanya mereka jauh dari namanya peradaban, tidak memiliki adab-adab, orang-orang pedalaman. Namun Rasulullah SAW, perhatikan di sini, beliau tahu itu perkara yang mungkar, perkara yang tidak dibenarkan seorang dia mengotori apa? Masjid, mengotori masjid, tidak dibenarkan di dalam syariat. Ingat, yang dilakukan Arabi tadi apa? Kemungkaran, sesuatu yang tidak boleh di dalam syariat. Tapi pada saat yang bersamaan, perhatikan, pada saat bersamaan Rasulullah SAW itu berlemah lembut kepada orang tadi. Bahkan para sahabat ketika itu yang hendak mungkin memberikan pelajaran kepada orang tadi, itu dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi. Jadi dibiarkan. Kata Nabi, biarkan dia selesaikan dulu. Jadi biarkan apa? Sampai selesai. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasanya ketika seorang itu dia mendapati hal-hal yang seperti ini, keadaan seperti ini, dia berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, tidak paham agama, maka hendaklah dia berlemah lembut. Hendaklah dia apa? Berlemah lembut dengan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW pada apa? Orang ini, orang yang belum tahu hukum, kasihan, belum tahu hukum. Jadi betapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita belum tahu hukum, tidak tahu, tidak ada yang mengajarkan mereka. Kemudian kita langsung
memberikan kata-kata yang pedas kepada mereka. Apalagi mungkin sampai terjadi sesuatu yang besar, perkelahian misalnya. Ini hal yang tidak pantas. Hal yang tidak pantas. Mereka orang-orang jahil. Orang-orang jahil harus diajarkan, diberikan pengajaran yang benar, diberikan sikap yang lembut kepada mereka. Kalau kita keras, maka apa? Orang semua lari. Orang semua lari. Jadi pelajaran berharga bagi kita ya. Pelajaran berharga. Jadi jangan membuat manusia itu apa? Lari. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari ketika mereka diutus atau berdakwah ke penduduk Yaman ketika itu. Apa kata Rasulullah SAW? Yassiru wa la tu'assiru. Permudah bagi mereka. Ya, dibuat mudah apa-apa hal yang mudah, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira kepada mereka, jangan membuat mereka lari. Jadi jangan membuat mereka lari. Maksudnya apa? Jangan kita membuat hal-hal yang membuat manusia lari. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang kadang kita tidak butuh untuk melakukannya. Sikap-sikap yang kadang kita tidak butuh. Bersikap tegang dengan masyarakat. Ini hal yang tidak pantas kita lakukan. Tidak pernah menyapa masyarakat. Seperti acuh. Kadang sebagian orang kalau dia sudah alhamdulillah kenal dakwah tauhid, dakwah sunnah, seakan-akan orang di samping-sampingnya dia tidak kenal. Lewat begitu saja, tidak diberikan salam. Ya orang, dia seorang muslim. Lewat berikan salam, assalamualaikum. Sekalipun mereka tidak membalas, tidak usah, tidak apa-apa. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Tetap berbuat baik apa? Kepada mereka, jangan ditinggalkan. Mereka orang-orang yang jahil. Kalau sekiranya mereka paham agama, maka mereka akan berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Datang untuk apa? Mempelajari ilmu agama. Cuma karena mereka tidak paham ilmu agama. Apalagi ada doktrin-doktrin di tengah-tengah mereka. Para kiai, para orang-orang yang dianggap tokoh agama. Padahal tidak memiliki ilmu. Sehingga mereka kasihan. Padahal tidak memiliki apa? Tidak memiliki ilmu. Jadi kita di sini harus perhatikan. Ini masalah yang penting. Kita harus memperhatikan bagaimana diri kita di hadapan saudara-saudara kita, kaum muslimin secara umum. Ada sebagian orang dia bertemannya hanya dengan yang sudah kenal dakwah saja. Itu terus temannya. Kalau orang-orang lain kasihan yang di sekitarnya, ya seakan-akan tidak pernah saling kenal. Padahal dahulu sebelum dia kenal dakwah, itu teman mainnya. Teman yang dia sering apa? Berbawaan. Memang benar. Kita tidak boleh menjadikan orang-orang yang jauh dari agama sebagai teman dekat. Tapi ini kan kita tidak jadikan teman dekat. Kita tidak jadikan apa? Teman dekat. Cuma kita menjaga pergaulan dengan mereka. Tetap menjaga adab-adab yang baik dengan mereka. Kita perlihatkan kepada mereka akhlak yang baik, adab-adab yang baik. Ini sangat bermanfaat buat dakwah. Betapa banyak orang yang apa? Dia para sahabat dahulu. Betapa banyak orang yang masuk Islam di tangan para sahabat bukan karena mereka menyampaikan Islam, tapi karena mereka melihat bagaimana akhlaknya para sahabat. Akhlaknya para sahabat. Sebagaimana disebutkan ketika para sahabat membuka Syam, negeri Syam. Negeri Syam ketika itu apa? Orang-orang Nasara, dikuasai oleh orang-orang Nasara. Kemudian dibuka oleh para sahabat. Dibuka negeri Syam, ditaklukkan oleh para sahabat. Mereka tidak paksa orang untuk masuk Islam. Nah. Tapi ketika mereka melihat para sahabat, pergaulan para sahabat dengan masyarakat yang ketika itu masih Nasara, mereka melihat yang mana mereka sendiri tidak pernah jumpai. Kalau orang-orang Nasara itu berkuasa atas suatu negeri, mereka akan apa? Mungkin membantainya. Tapi ini tidak, kaum muslimin mereka biarkan penduduk Syam ketika itu Nasara dalam keadaan mereka Nasara. Kemudian mereka diperlakukan dengan baik. Perlakukan dengan baik. Sehingga mereka katakan tidak mungkin ajaran yang mereka bawa ini ajaran yang apa? Ajaran yang salah. Kalau seperti ini adab-adab mereka, akhlak-akhlak mereka. Sehingga mereka pun apa? Banyak yang masuk ke dalam Islam sekalipun tanpa diajak. Oleh karena itu
sebagian ulama berkata apa? Betapa banyak orang yang dia kenal dakwah yang mulia ini hanya dengan apa? Dengan melihat akhlak saja. Melihat akhlak dan adab seseorang, bukan karena ilmu yang disampaikan. Karena ilmu yang disampaikan belum tentu kadang dipahami oleh orang yang mendengarkan. Kadang sebagian orang dia tidak paham apa yang disampaikan. Butuh waktu. Butuh waktu, mungkin beberapa kali dia ikut baru dia mulai, oh ternyata begini. Ya. Tapi kalau adab, itu orang yang melihat, sekalipun kadang dia memperlihatkan kepada kita kejengkelan, tapi dia tidak bisa pungkiri hatinya. Oh ternyata si fulan itu orang yang baik. Banyak orang seperti ini modelnya. Bagian orang yang dia tidak suka kepada orang-orang yang berusaha untuk berpegang dengan sunnah. Biasa mereka hanya di depan-depan saja. Mereka memperlihatkan kalau mereka tidak suka dengan kita. Tapi mereka tidak bisa pungkiri hati-hati mereka. Mereka tidak bisa apa? Mengingkari hati-hati mereka. Jadi ini pelajaran yang berharga bagi kita agar supaya kita apa? Memperhatikan dalam dakwah. Jangan seorang itu dia ketika bermuamalah dengan orang-orang masyarakat secara umum, dia apa? Dia kaku. Istilahnya kaku. Dia terlalu kaku, tidak boleh. Seorang tidak boleh dia kaku, apalagi sampai terjadi hal-hal yang berlebih-lebihan di tengah masyarakat. Di tengah apa? Masyarakat. Seorang tetap dia istiqomah di atas sunnah, tapi jangan dia kaku dengan masyarakat. Jangan dia kaku dengan masyarakat. Karena itu akan berdampak buruk kepada apa? Dakwah. Berdampak buruk kepada dakwah yang mulia ini. Karena hukum asal dalam berdakwah itu lemah lembut. Itu hukum asalnya. Hukum asal berdakwah itu adalah apa? Lemah lembut. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu, kadang kita harus tegas, kadang kita harus ada sesuatu yang harus kita kuatkan di situ. Nah, kemudian di antara faedah yang hadis yang mulia ini, faedah hadis yang mulia ini, itu kaidah para ulama menyebutkan kaidah yang mulia, yaitu kaidah irtikab akhaf ad-dararain. Irtikab akhaf ad-dararain, yaitu melakukan ketika terjadi dua bahaya. Jadi kita dihadapi apa? Dihadapi dua bahaya. Kita menghadapi dua bahaya yang tidak mungkin kita tinggalkan salah satunya. Kita dihadapi dua perkara. Sama-sama kita sedang menghadapinya. Maka apa? Ketika tidak bisa kita tinggalkan salah satunya, tidak bisa kita tinggalkan salah satunya, memang kita sudah dihadapkan, tidak bisa kita tinggalkan salah satunya, maka kita pilih yang paling apa? Paling ringan mudaratnya, paling ringan bahayanya. Paling ringan bahayanya. Itu ini kaidah yang mulia. Kaidah yang agung yang berlaku pada banyak masalah-masalah. Ya. Ini dari hadis yang mulia ini. Perhatikan di sini Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau melihat sang Arabi ini. Beliau melihat sang Arabi ini kencing di masjid. Kencing di masjid itu apa? Sesuatu yang buruk, bahaya. Perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat, mungkar, kemungkaran. Kencing di masjid itu apa? Kemungkaran. Keburukan. Keburukan. Namun pada saat yang bersamaan ada keburukan juga yang harus kita hadapi sama-sama. Ya, yaitu apa? Kalau dilarang, maka akan terjadi keburukan yang lebih besar. Yaitu apa? Pertama, bisa menyebabkan orang tersebut itu sakit karena dia menahan kencingnya. Kalau tiba-tiba dilarang dia tahan kencingnya, itu bisa berbahaya buat dirinya. Kemudian apa? Bisa jadi kalau dilarang ketika itu tempat yang terkena najis lebih banyak. Tempat yang apa? Tempat yang terkena najis lebih banyak karena terpencar-pencar. Karena kalau dilarang begitu saja, dia mungkin akan berlari sehingga apa? Terpencar-pencar di tempat berbagai tempat di masjid tersebut. Tapi kalau dibiarkan hanya satu titik saja. Hanya apa? Satu titik yang terkena najis. Tapi kalau dilarang, maka apa? Banyak titik. Banyak titik yang kena.
dan bisa juga berbahaya bagi sang Arabi tadi. Jadi sini apa? Di sini bagaimana fikih Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi beliau memilih perkara yang lebih ringan. Yang apa? Yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Karena orang tadi sudah tidak tahan lagi, dia sudah memang mau kencing, tidak tahan lagi, sudah buka di situ. Jadi kalau dilarang, ditahan, pasti dia tidak mampu lagi. Dampaknya lebih buruk, isanya lebih besar. Jadi Nabi SAW memilih yang paling ringan, yaitu apa? Dibiarkan saja. Itu paling ringan, karena hanya satu titik yang terkena najis, tidak banyak titik. Jadi itu perkara yang penting. Yaitu ketika kita dihadapi dua masalah yang tidak mungkin kita tinggalkan salah satunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa terlepas dari kedua-duanya. Entah pilih ini atau pilih ini. Tidak bisa tidak. Dan tidak ada opsi lain lagi. Tidak ada opsi lain. Memang kita harus diberikan pilihan. Maka kita pilih yang paling apa? Paling terendah mudaratnya, keburukannya. Paling rendah keburukannya. Yaitu hadis yang sangat penting untuk kita perhatikan. Untuk kita apa? Perhatikan. Banyak sekali faedah-faedahnya, cuma kita fokus saja pada pembahasan at-taharah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, itu hadis yang terakhir dari bab ini. Jadi insya Allah mungkin pekan depan kita sudah bab yang baru. Kita baca hadis yang berikutnya. Berkata penulis rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul al-fitratu khams al-khitanu wal istihdad wa qassu asy-syaribi wa taqlimul awafir wa natful ibit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-fitrah khams. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan. Al-khitan itu kalau kita bahasa kita sunat. Kemudian al-istihdad. Al-istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan. Wa qassu syarib. Wa qassu asy-syarib itu memendekkan kumis. Memendekkan apa? Kumis. Wa taqlim al-adhafir yaitu apa? Menggunting kuku, memendekkan kuku. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak atau rambut ketiak. Jadi ini hadis Abu Hurairah. Beliau di sini menyebutkan hadis yang beliau dengar langsung dari siapa? Dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahwasanya kata beliau al-fitrah khams. Fitrah itu ada 5. Fitrah ada 5. Yang dimaksud dengan fitrah di sini itu mayoritas ulama mengatakan as-sunnah. Maksudnya apa? Sunnah. Yang dimaksud dengan fitrah di sini apa? Sunnah. Maksudnya sunnah itu ada 5. Nah, sunnah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu ada berapa? Ada 5. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya ada 5. Yang pertama yaitu al-khitan. Itu apa? Al-khitan. Di hukum khitan, hukum khitan itu para ulama sendiri berbeda pendapat tentang hukumnya. Berbeda pendapat tentang apa? Hukum khitan. Namun pendapat yang lebih kuatnya, ringkasnya, khitan itu wajib bagi laki-laki dan sesuatu yang dianjurkan bagi perempuan. Jadi wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan itu sesuatu yang dianjurkan. Jadi bagi laki-laki wajib. Wajib apa? Khitan. Adapun perempuan tidak sampai hukumnya wajib. Namun itu merupakan kemuliaan. Merupakan apa?
kemuliaan bagi para wanita ketika mereka melakukan khitan. Dan khitan itu sendiri itu termasuk di antara sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnah Nabi Ibrahim yang diwarisi dan diikuti oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Karena sebagian dari ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Di antaranya apa? Di antaranya masalah al-khitan ini. Di antaranya masalah al-khitan. Jadi tadi secara ringkas apa? Secara ringkas bahwasanya khitan hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan itu dianjurkan, disunnahkan. Kemudian masalah selanjutnya, kapan wajibnya melakukan khitan? Jadi kapan anak itu atau seorang itu sudah dikatakan dia wajib harus berkhitan? Maksudnya bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Jadi dalam masalah khitan, kapan dia diwajibkan untuk menkhitan itu bagi laki-laki? Yaitu pertama, tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus yang menentukan waktunya. Ini yang pertama harus diketahui, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan waktu kapan seseorang itu diwajibkan dia harus dikhitan, harus disunat. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya, misalnya dia harus umur sekian. Umur sekian. Jadi tidak ada apa? Umur khususnya. Tidak ada umur khusus kapan wajibnya seorang itu dikhitan. Cuman sebagian ulama mereka berpendapat yaitu hendaklah dia dikhitan ketika dia, maksudnya wajibnya ketika dia sudah berusia balik. Jadi kapan dia balik, maka di situ sudah terhitung wajibnya. Jadi kalau sebelum balik, maka belum wajib. Misalnya seseorang dia baliknya umur 14 tahun atau umur 15 tahun. Maka sebelum umur itu belum wajib dikhitan. Umur 10 tahun misalnya, 11 tahun dan seterusnya, selama dia belum balik, maka belum wajib dia apa? Wajib dikhitan. Dan ini diantara pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena mereka katakan tidak ada perkara atau dalil yang menunjukkan harus dikhitan pada usia misalnya 8 tahun, 10 tahun dan semisalnya. Tidak ada. Sehingga kata mereka, yang penting seorang itu dia harus berkhitan. Itu intinya. Tidak ditentukan apa waktunya. Dan lebih apa namanya? Lebih utamanya, kita katakan lebih utamanya, hendaklah seorang itu dia sebelum apa? Sebelum balik. Karena sebagian ulama seperti Imam Ibnu Mundir itu mereka katakan bahwasanya sekalipun setelah balik boleh. Yang penting dia harus khitan. Harus khitan. Harus apa? Harus khitan. Sekalipun setelah balik baru dia khitan. Artinya kapan wajibnya itu tidak apa? Tidak ditentukan waktunya. Namun harus dia berdosa kalau dia tidak khitan sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Tapi waktu khususnya kapan? Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan. Cuman ada waktu-waktu yang utama. Seperti sebagian ulama mengatakan apa? Dia pada hari ke-7 dikhitan. Dari sebagian orang yang dia berani, hari ke-7 dikhitan anaknya. Hari apa? Ke-7. Ya tidak mengapa. Kalau seorang dia berani untuk mengkhitan anaknya hari ke-7,
Difitnah. Ya, difitnah, tidak mengapa. Cuma kadang kita kalau di zaman sekarang, apalagi di Indonesia, hati-hati. Nanti ketahuan, nanti dibilang penganiayaan dan seterusnya. Padahal tidak, ada saja yang mereka sudah mengkhitan anaknya di umur 7 hari. 7 hari. Salah satu ustadz di sana, di orang Aceh, anaknya itu dia umur hari ke-7 sudah disunat. Karena lahir di Yaman. Jadi anak pertamanya lahir di Yaman, jadi disunat hari ke-7. Hari ke-7. Tidak mati, hidup. Tidak perlu takut ya kalau berani. Tapi jangan juga di masyarakat kita di sini. Nanti mereka apa bilang? Ribut satu negara. Ya, jangan buat keributan. India di Yaman ketika itu. Orang Yaman sana santai, tidak pusing-pusing. Jangan dilakukan di sini langsung ribut satu toilet. Apa itu dia? Ajaran apa lagi itu? Menzalimi anak. Baru bisa diperkarakan mungkin. Jadi jangan sembarang ya. Selama tidak ada kewajibannya harus hari ke-7, maka ikuti saja apa yang berlaku di masyarakat. Selama tidak terlarang, umur 6 tahun, umur 7 tahun, dan seterusnya. Masalah berikutnya yaitu masalah istihdad. Masalah apa? Istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan, rambut kemaluan. Hukum mencukur rambut kemaluan. Hukum mencukur bulu kemaluan itu hukumnya sunnah. Kata Imam An-Nawawi, ini perkara yang disepakati. Disepakati. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahasanya mencukur bulu kemaluan itu hukumnya sunnah. Jadi tidak sampai wajib ya. Tidak sampai wajib. Ini hukumnya sunnah. Cuman sebagian ulama itu ada yang mewajibkan pada keadaan tertentu. Jadi hukum asalnya tidak wajib. Ini para ulama sepakat. Cuman sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya pada keadaan tertentu itu hukumnya wajib. Itu kapan? Misalnya seorang istri diperintahkan oleh suaminya harus mencukur. Maka seperti kata mereka, hukumnya menjadi wajib. Hukumnya apa? Menjadi wajib ketika sang suami memerintahkan istrinya harus mencukur. Maka di sini apa? Hukumnya menjadi wajib. Namun kita katakan hukum asalnya apa? Hanya sunnah, tidak sampai wajib. Namun ketika sang suami memerintahkan istrinya harus mencukur, maka di sini apa? Hukumnya menjadi wajib. Itu pendapat sebagian ulama. Kemudian masalah yang berikutnya, yang dianjurkan itu mencukur. Jadi mencukur bulu kemaluan itu yang dianjurkan. Jadi bukan sekedar dipendekkan. Tapi dicukur. Jadi yang dianjurkan apa? Dicukur. Jadi bukan sekedar dipendekkan, karena al-istihdad maksudnya itu menggunakan hadid, yaitu mencukur bulu kemaluan dengan menggunakan hadid. Maksudnya silet dan yang semisalnya. Pisau khusus dan yang semisalnya. Itu maksudnya. Jadi tidak hanya sekedar dipendekkan. Itu maksudnya yang dianjurkan ya, yang disunnahkan. Tapi kalau dipendekkan boleh tidak? Boleh saja. Tidak terlarang. Cuman kalau yang kita mau yang afdalnya, yang utamanya dicukur. Itu yang utamanya. Dan tidak terlarang kalau seorang itu dia memendekkan saja. Kemudian masalah selanjutnya di sini yaitu qasus syarib, yaitu memotong kumis.
Ini masalah yang ketiga terkait dengan sunnah-sunnah fitrah, yaitu memendekkan kumis. Memendekkan kumis. Mayoritas ulama itu berpendapat apa? Bahwasanya memendekkan kumis itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kecuali Al-Imam Ibnu Hazm, itu beliau berpendapat hukumnya wajib. Hukumnya wajib memendekkan apa? Kumis. Memendekkan apa? Kumis. Jadi pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang mengatakan wajib memendekkan kumis. Ini yang pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm dan dikuatkan oleh juga Al-Allamah Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Mereka berpendapat hukumnya wajib. Kenapa? Karena telah datang perintah untuk apa? Untuk memendekkan. Untuk apa? Memendekkan. Jadi bukan hanya sekedar hadis ini, tapi sudah ada apa? Sudah ada hadis lain. Di antaranya apa? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis siapa? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisilah orang-orang musyrik. Maksudnya ketika itu sebab diperintahkannya mereka memendekkan kumis. Kemudian setelah disebutkan itu apa? Wa ahfus syawarib. Wa ahfu asyawarib. Pendekkan kumis-kumis kalian. Jadi perintah. Jadi telah ada perintah untuk memendekkan apa? Memendekkan kumis. Dan juga telah datang dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah apa? "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang tidak mengambil, maksudnya memotong kumisnya, maka bukan bagian dari kami. Jadi kata mereka, dalil-dalil seperti ini menunjukkan apa? Wajibnya memotong kumis. Wajibnya memotong kumis, artinya tidak dibolehkan membiarkannya sampai panjang, sampai menutupi bagian-bagian bibirnya dan yang semisal, sampai panjang ke bawah. Nah, bagaimana dilakukan oleh sebagian orang? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi itu hukumnya ya. Jadi pendapat yang kuat adalah wajib. Sekalipun mayoritas ulama mengatakan apa? Sunnah. Pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil itu hukumnya wajib. Kemudian masalah berikutnya yang berkaitan dengan masalah memendekkan kumis tadi, itu masalah apakah harus dicukur atau cukup dipendekkan saja, digunting, tidak menggunakan alat cukur sampai di bawah-bawahnya, sampai di bawah-bawahnya. Di sini terjadi silang pendapat. Terjadi apa? Silang pendapat. Ada 3 pendapat kurang lebih. Ada yang mengatakan dia boleh mencukurnya, dia mencukur sampai habis, sampai di bawah-bawahnya. Ada yang mengatakan tidak, dia hanya boleh dipendekkan saja, tapi tidak boleh sampai di bawah-bawahnya. Ada yang mengatakan dia boleh kedua-duanya. Terserah seorang dia lakukan. Terserah seorang itu apa? Dia lakukan. Namun pendapat yang kuat, Allahu a'lam, yaitu apa? Hanya dipendekkan saja. Maksudnya tidak dicukur sampai habis, sampai di akar-akarnya. Jadi dipendekkan pakai gunting. Nah, karena kalau pakai silet dan yang semisalnya itu habis sampai di akar-akarnya. Jadi ini yang banyak diamalkan, kebanyakan para ulama atau pengamalan yang banyak dilakukan, yaitu cukup di apa? Cukup dipendekkan. Jadi tidak dicukur sampai habis, sampai putih, kelihatan putih, tidak. Tapi dia apa? Dipendekkan dengan menggunakan gunting dan yang semisalnya. Dan yang apa? Yang semisalnya. Jadi tidak dicukur habis. Cuma kalau ada yang mencukur habis, boleh saja. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama, karena mereka berbeda pendapat dalam memahami konteks hadisnya. Ya. Seperti ahfus syawarib. Ada yang mengatakan ahfus syawarib,
juz'us syawarib. Dalam sebagian lafaz hadis mereka berbeda pendapat dalam memahami makna hadis tersebut. Ada mengatakan dia harus, maksudnya harus apa? Sampai habis. Ada mengatakan tidak. Yang dimaksud adalah apa? Hanya dipendekkan, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena para sahabat, sebagian sahabat yang menceritakan bagaimana Nabi itu, mereka sebutkan kalau beliau berkumis, ada kumisnya. Maksudnya ada kelihatan kumisnya, artinya tidak dicukur habis. Begitu juga para sahabat yang lain, ketika disebutkan dalam biografi mereka, disebutkan ada kumisnya. Maksudnya apa? Tidak dicukur habis. Maksudnya ada yang tersisa. Ada yang tersisa. Jadi tidak dicukur sampai putih. Sampai apa? Putih, sampai di akar-akarnya. Enggak. Tapi apa? Ada disebutkan. Oleh karena itu berkatakan apa? Mereka yang Nabi yang mengatakan hadis itu dan beliau mengamalkannya. Begitu juga para sahabat yang mengamalkannya. Otomatis mereka lebih paham makna hadis tersebut. Wallahu a'lam. Jadi dalam masalah ini itu ada keluasan. Barang siapa mengamalkan ini boleh, dan itu juga boleh. Kemudian masalah selanjutnya itu hukum memotong atau menggunting kuku. Taqlim al-adhafir. Taqlim al-adhafir itu menggunting kuku. Hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah. Dianjurkan menggunting kuku. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya disunnahkan untuk menggunting atau memendekkan apa? Kuku. Memendekkan kuku. Jadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama itu berpendapat yang disunahkan dari yang kanan. Jadi menggunting yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Begitu juga kaki yang kanan dan kaki yang kiri. Itu mereka berdalil dengan keumuman perintah untuk mendahulukan yang kanan. Keumuman perintah mendahulukan yang kanan. Seperti itu. Adapun dalil khususnya tidak ada. Apalagi dalil khusus tentang jari misalnya. Sebagian orang dia ada misalnya jari telunjuk dulu, jari telunjuk ke sini. Kemudian bagaimana? Tidak, yang seperti ini tiada dalilnya. Seperti ini apa? Tiada dalilnya. Mendahulukan jari ibu misalnya, atau jari ibu terakhir. Ini jari yang lain dulu. Kemudian terakhir jari ibu baru gunting. Ini tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada apa? Tidak ada dasarnya. Jadi boleh. Mau jari mana saja yang kita lakukan, yang kita apa? Pendekkan, boleh. Tidak ada ketentuan khususnya. Cuman kalau seorang dia memulai yang kanan, itu lebih bagus. Dia mulai yang kanan, kemudian setelah itu yang kiri. Sebagai apa? Karena dalil-dalil umum memulai sesuatu dengan yang kanan. Itu asalnya. Itu asalnya. Cuma kalau seorang itu dia memulai dengan kiri, boleh tidak? Boleh. Karena tidak ada larangan. Karena tidak ada larangannya. Boleh saja kalau seorang dia mulai langsung gunting yang kiri. Boleh. Tidak ada larangannya. Karena itu bukan masalah ibadah. Ini hanya masalah kebersihan. Masalah apa? Kebersihan seorang muslim. Jadi tidak ada tata cara khususnya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi asalnya ada keluasan di dalamnya sampai datang dalil yang menunjukkan apa? Kalau caranya begini dan begini. Sedangkan kita tidak memiliki dalil yang menyebutkan tata cara menggunting kuku. Kemudian yang masalah yang terakhir yaitu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Ini juga sama hukumnya tadi. Sama hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya juga apa? Sunnah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hukum mencabut bulu ketiak, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan yang afdalnya dicabut. Afdalnya dicabut, bukan sekedar dicukur. Dicabut sebagaimana lafaz hadisnya, natful ibit. Mencabut, cara mencabut, nat.
Natf itu artinya dicabut. Itu yang afdalnya. Itu yang afdalnya. Ya, kalau yang mengikuti yang afdalnya itu dicabut. Itu apa? Dicabut. Cuman kata Imam An-Nawawi, liman qawiya alaih. Barang siapa yang kuat. Nah, ada sebagian orang tidak kuat kalau dia cabut. Dia mungkin kesakitan. Dia mungkin apa? Kesakitan. Oleh karena itu Imam An-Nawawi ketika beliau memberikan hukum tentang apa? Masalah ini kata beliau itu dianjurkan untuk apa? Mencabutnya bagi siapa yang kuat. Jadi itu asalnya. Itu apa? Asalnya. Jadi barang siapa yang dia mampu untuk mencabut itu lebih bagus, lebih utama. Karena zahir hadisnya demikian. Zahir hadisnya sunnahnya itu dicabut, bukan dicukur. Bukan dicukur, tapi dicabut. Tapi kalau barang siapa mencukur boleh? Boleh. Barang siapa mencukur boleh. Cuma kalau dia mau yang afdal, dia cabut karena lafaz hadisnya demikian. Zahir hadisnya demikian. Cuman tadi sebagaimana kata Imam Nawawi, barang siapa yang kuat mencabutnya. Kalau tidak kuat ya tidak usah. Tidak usah dicabut. Tinggal dipendekkan saja atau dicukur menggunakan alat cukur. Jadi sebenarnya tidak sakit. Kalau kita dari awalnya sejak mulai tumbuh sudah dicabut. Kalau sudah mulai tumbuh sejak awalnya sudah dicabut, itu tidak sakit. Dicabut pakai tangan saja. Tidak usah pakai alat-alat apa namanya? Minset. Tidak usah. Yang penting saja pertama kali dia tumbuh, kita sudah misalnya umur 20 tahun misalnya atau lebih, sudah mulai tumbuh, cabut saja menggunakan tangan, jari. Seperti ini. Itu tidak sakit. Mungkin yang pertama kali saja, yang kedua kali tidak sakit lagi. Ya, karena kami seperti itu. Dari dulu seperti itu. Jadi tidak pernah dicukur, dicabut saja. Jadi tidak pernah banyak. Tidak pernah banyak karena dicabut bisa dicabut saja. Pelan-pelan seperti ini bisa dicabut. Ya, tidak perlu menggunakan alat, hanya pakai jari saja bisa. Karena sudah terbiasa dari muda. Masih muda juga sekarang. Ketika itu ya. Jadi kalau sudah terbiasa tidak sakit ya. Kalau sudah terbiasa apa? Tidak sakit. Tapi kalau yang sudah lama-lama sudah tua-tua ya, sekarang pun cabut, Allah musta'an. Nah, oleh karena itu kata Imam Nawawi, liman qawiya alaih. Barang siapa yang kuat, kata Imam Nawawi. Jadi jangan coba-coba dulu, harus biasakan dulu. Dia biasakan cabut-cabut sedikit-sedikit. Kalau dia mau ikut yang afdal menurut Imam Nawawi, nah jadi harus dia pelan-pelan dulu. Kalau tidak, cukup baginya untuk apa? Mencukurnya itu sudah mendapatkan keutamaan membersihkan bulu ketiak. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai sampai sini. Nah, kita sudah selesai masalahnya. Insyaallah pekan depan kita sudah masuk bab tentang mandi janabah. Bab tentang mandi janabah.